Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa qurrati yunina Muhammadin amma ba'du. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan hak kewajiban suami istri. Sebelumnya mohon saya memperkenalkan diri. Nama saya Rohman, NIM 1921008. Di dalam mata kuliah Fikih Munakaha 2, saya mendapatkan tugas untuk menjelaskan pengertian hak dan kewajiban suami istri. Langsung saja mengenai pembahasan. Hak adalah kekuasaan seseorang untuk melakukan sesuatu, sedangkan kewajiban sesuatu yang harus dikerjakan. Berbicara tentang kewajiban suami dan hak suami istri, alangkah baiknya kita mengetahui apakah sebenarnya kewajiban dan hak itu. Di dalam buku karangannya Haji Sidi Nazar Bakri menyebutkan bahwasanya kunci ketuhanan rumah tangga yang sakinah mendefinisikan bahwa kewajiban dengan sesuatu yang harus dipenuhi dan dilaksanakan dengan baik, sedangkan hak adalah sesuatu yang harus diterima. Dari definisi di atas dapat kita simpulkan bahwa kewajiban suami istri adalah sesuatu yang harus suami laksanakan dan dipenuhi untuk istrinya, sedangkan kewajiban istri adalah sesuatu yang harus istri laksanakan dan lakukan untuk suaminya. Begitu juga dengan pengertian hak suami adalah sesuatu yang harus diterima suami dari istrinya, sedangkan hak istri adalah sesuatu yang harus diterima istri dari suaminya. Dengan demikian, kewajiban yang dilakukan oleh suami merupakan upaya memenuhi hak istri. Demikian juga kewajiban yang dilakukan si istri merupakan upaya untuk memenuhi hak suami, sebagaimana Nabi Muhammad SAW telah bersabda, "Ketahuilah sesungguhnya kalian mempunyai hak yang harus ditunaikan oleh istri kalian, dan kalian pun memiliki hak yang harus kalian tunaikan." Jadi istri dan suami ini mempunyai tanggung jawab tersendiri. Istri mempunyai tanggung jawab terhadap laki-laki, suami maksudnya, sedangkan si suami mempunyai tanggungan terhadap istrinya. Nah, keduanya ini saling melengkapi satu sama lain, seperti itu teman-teman sekalian. Selanjutnya, macam-macam hak suami dan istri. Hak-hak dalam perkawinan itu dapat dibagi menjadi 3, yaitu hak bersama, hak istri yang menjadi kewajiban suaminya, dan hak suami yang menjadi kewajiban istrinya. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan hak bersama-sama. Hak bersama-sama antara suami dan istri adalah sebagai berikut. Yang pertama, A. Halal bergaul antara suami istri dengan masing-masing dapat bersenang-senang antara satu sama dengan yang lain. B. Terjadi mahram semenda istri menjadi mahram ayah suami, kakeknya, dan seterusnya ke atas. Demikian pula suami menjadi mahram ibu istri, neneknya, dan seterusnya ke atas. C. Terjadi hubungan waris mewaris antara suami dan istri sejak akad nikah dilaksanakan. Istri berhak menerima waris atas peninggalan suami. Demikian pula suami berhak waris atas peninggalan istri, meskipun mereka belum pernah melakukan pergaulan suami istri. D. Anak yang lahir dari istri bernasab pada suaminya apabila
pembuahan terjadi sebagai hasil hubungan setelah menikah. Bergaul dengan baik antara suami dan istri sehingga tercipta kehidupan yang harmonis dan damai. Hal ini telah dijelaskan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 19 yang memerintahkan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan gaulilah istri-istrimu itu dengan baik. Mengenai hak dan kewajiban bersama suami istri, Undang-Undang Perkawinan menyebutkan dalam pasal 33 sebagai berikut. Suami istri wajib cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Nah, yang kedua yaitu hak-hak istri. Hak-hak istri yang menjadi kewajiban suami dapat dibagi menjadi dua perkara, yaitu hak-hak kebendaan, yaitu mahar, serta nafkah, dan hak-hak bukan bendaan. Misalnya, berbuat adil di antara para istrinya dalam perkawinan poligami, tidak berbuat hal yang merugikan istrinya, dan sebagainya. Yaitu hak-hak kebendaan. 1. Mahar mas kawin. Surah An-Nisa ayat 24 memerintahkan, dan berikanlah mas kawin kepada perempuan-perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian wajib. Apabila mereka dengan senang hati memberikan berbagai mas kawin kepadamu, ambillah dia sebagai makanan sedap lagi baik akibatnya. Dari ayat Al-Quran tersebut dapat diperoleh suatu pengertian bahwa mas kawin itu adalah harta pemberian wajib dari suami terhadap istri, dan merupakan hak penuh bagi istri yang tidak boleh diganggu oleh suami. Suami hanya dibenarkan ikut makan mas kawin apabila diberikan oleh istri dengan sukarela. Yang kedua yaitu nafkah. Nafkah adalah mencukupkan segala keperluan istri, meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, dan pengobatan meskipun istri tergolong orang-orang kaya. Surat At-Talaq ayat 6 menyatakan, tempatkanlah istri-istri di mana kamu tinggal menurut kemampuanmu. Janganlah kamu menyusahkan istri-istrinya untuk menyempitkan hati mereka. Apabila istri-istri yang kamu talak itu dalam keadaan hamil, berikanlah nafkah kepada mereka hingga bersalin. Dari ayat di atas dapat kita simpulkan bahwasannya nafkah merupakan kewajiban suami dalam membahagiakan istrinya baik lahir maupun batin dengan cara mencukupkan kebutuhan yang dapat mencukupkan segala kekurangan dengan maksud meringankan beban padanya. Sedangkan yang B yaitu hak-hak bukan kebendaan. Hak-hak bukan kebendaan yang wajib ditunaikan suami terhadap istrinya disimpulkan dalam perintah surat An-Nisa ayat 19 agar para suami menggaui istrinya dengan ma'ruf dan bersabar terhadap hal-hal yang tidak disayangi yang terdapat pada istrinya. Menggauli istri dengan ma'ruf dapat mencakup 3 perkara. Yang pertama yaitu sikap menghargai, menghormati, dan perlakuan yang baik, serta meningkatkan taraf hidupnya dalam bidang-bidang agama, akhlak, dan ilmu pengetahuan yang diperlukan. B. Melindungi dan menjaga nama baik istri. Suami berkewajiban melindungi istri serta menjaga nama baiknya. Sedangkan yang C yaitu memenuhi kebutuhan kodrat hajat biologis istri. Hajat biologis adalah kodrat pembawaan hidup. Oleh karena itu, suami wajib memperhatikan hak istri. Dalam hal ini, ketenteraman dan keserasian hidup perkawinan antara lain ditentukan oleh faktor hajat biologis ini. Sedangkan yang terakhir yaitu hak-hak suami.
Hak-hak suami yang wajib dipenuhi istri hanya merupakan hak-hak bukan kebendaan. Sebab menurut hukum Islam, istri tidak dibebani kewajiban. Bahkan lebih diutamakan istri tidak usah ikut bekerja mencari nafkah jika suami memang mampu memenuhi kewajiban nafkah keluarga dengan baik. Hal ini dimaksudkan agar istri dapat mencurahkan perhatiannya untuk melaksanakan kewajiban membina keluarga yang sehat dan mempersiapkan generasi yang saleh. Kewajiban ini cukup berat bagi istri yang memang benar-benar akan melaksanakan dengan baik. Namun tidak dapat dipahamkan bahwa Islam dengan demikian menghendaki agar istrinya tidak pernah melihat dunia luar, agar istrinya selalu berada di rumah saja. Yang dimaksud ialah agar istri jangan sampai ditambah beban kewajibannya yang telah berat itu dengan ikut mencari nafkah keluarga. Berbeda halnya apabila keadaan memang mendesak, usaha suami tidak dapat menghasilkan kecukupan nafkah keluarga dalam batas-batas yang tidak memberatkan. Istrinya dapat diajak ikut berusaha untuk mencari nafkah yang diperlukan itu. Seperti itu. Hak-hak suami dapat disebutkan pada pokoknya ialah hak ditaati. Mengenai hal yang menyangkut hidup perkawinan dan hak yang memberi pelajaran kepada istri dengan cara yang baik dan layak dengan kedudukan suami istri. 1. Hak ditaati. Surat An-Nisa 34 mengajarkan bahkan kaum laki-laki suami berkewajiban memimpin kaum perempuan karena laki-laki itu mempunyai kelebihan atas kaum perempuan. Dan adanya kewajiban laki-laki memberi nafkah untuk keperluan keluarga. Istri-istri yang soleh adalah yang patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada suami-suaminya. Mereka serta memelihara harta dan benda dan hak-hak suami meskipun suami mereka dalam keadaan tidak hadir, sebagai hasil pemelihara Allah serta taufiknya kepada istri-istri itu. Nah, jadi hak yang kedua yaitu hak memberi pelajaran. Bagian kedua dari ayat 34 surat An-Nisa mengajarkan apabila terjadi kekhawatiran suami bahwa istrinya bersikap membangkang, hendaklah nasihat secara baik-baik. Apabila dengan nasihat pihak istri belum juga mau taat, hendaklah suami berpisah tidur dengan istrinya. Apabila masih belum juga kembali taat, suami dibenarkan memberi pelajaran dengan jalan memukul dalam kurung yang tidak melukai dan tidak pada bagian muka. Nah, itulah penjelasan pengertian kewajiban suami istri. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya dan manfaatnya dari penjelasan ini. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.